Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, baik. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Ya, oke, baik. Kalau gitu sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita pembiasaan terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan bangkit berdiri. Coba kamu bisikin Monik yang di belakang, ada di record belum? Bisikin. Di sana aku berdiri, jadi pandu Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Kita berdiri bersatu hati semuanya, bahwa jiwa yang berbeda untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, 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 Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, 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 Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Baik, Ibu absen dulu ya, teman-teman ya. Oke, sebelum Ibu absen, silakan petugas doanya siapa hari ini? Silakan pimpin doa. Siapa? Coba dilihat, nggak apa-apa, boleh. Hari ini. Mario. Siapa? Mario. Ya, silakan Mario pimpin berdoa dulu. Iya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mario, Ibu absen ya. Andreas, Tio. Gak masuk ya, kenapa? Sakit. Oh. Izin apa sakit? Izin. Aurea, Cecil, Kalista, Chris Stefan, Christian, Dustin, Evan, Francisca, Gempi, mana? Oke, Grace, Iren, Jason, John, Jose, Kenan, Keiko, Leita, Marcel, Mario, Natalia, Nathanael, Renard, Rido, Stefani, Tessa, Fiona, Wilson.
Oke, baik. Berarti yang tidak masuk 1 orang ya. Oke, baik teman-teman. Silakan dikeluarkan bukunya. Yuk disiapkan dirinya. Kita mau mulai pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Seperti yang sudah Ibu sampaikan ya dalam pertemuan sebelumnya, Ibu juga sudah share ya. Bahan ajar sudah dibaca semua bahan ajarnya teman-teman? Judulnya tentang apa? Judulnya tentang apa? Sistem gerak manusia. Oke, coba dibuka bukunya halaman berapa berarti tentang sistem gerak manusia? Oke, yaitu materi yang sama ya dengan yang sudah kita pelajari dalam pertemuan kita sebelumnya. Coba Ibu mau review dulu. Masih ingat gak sih kamu tentang yang ada di depan kita ini? Coba, ini gambar apa ya teman-teman ya? Gambar rangka manusia. Kalau namanya rangka itu berarti tersusun atas apa sih? Oke, pintar. Tersusun atas tulang. Ada berapa jumlah tulang di dalam tubuh kita? Ih, mantap. Masih ingat berarti ya. Mantap banget si Reyes ya. Coba Reyes, masih ingat gak kalau gitu? Tulang apa aja ini yang ada dari bagian nomor 1? Nomor 1 itu tulang apa namanya? Ya, di sini sih. Di sini. Coba apa ini? Frontal. Ada yang masih ingat nggak? Ini apa? Frontal, parietal, occipital, temporal. Ih, pinter ya. Tepuk tangan dulu nih buat kalian nih kok. Masih ingat? Ibu jadi terharu ya. Terus, kalau ini namanya tulang apa? Ini yang ibu tulang rusuk ada berapa jumlahnya? Ada berapa? Nggak keluar. Ada berapa jumlahnya tulang rusuk ada berapa macam? 2, yakin? 3. Tulang apa aja? Tulang rusuk sejati, tulang rusuk melayang, tulang rusuk sejati, tulang rusuk melayang, dan tulang rusuk bener nggak? Coba dilihat bukunya, bener nggak ada tulang rusuk palsu, melayang, dan sejati? Benar? Oke ya. Kalau yang ada tangan, ada kaki, berarti itu termasuk tulang apa? Tulang anggota gerak ya, tulang anggota gerak. Kalau gitu, tulang anggota gerak kita ada berapa? Yang termasuk tulang anggota gerak ada berapa? Bagian apa dan apa? Iya, bagian anggota gerak atas dan ada bagian anggota gerak bawah ya. Bagian anggota gerak atas masih ingat ya, dari belang bahu ya, belang bahu tadi betul kata Jason, ada belikat dan ada apa ini? Tulang selangka. Mana tulang selangkanya? Tunjuk semua masing-masing. Iya, pintar ya. Dari gelang bahu sampai ke pergelangan tangan, sampai ke jari-jari tangan itu adalah anggota gerak atas ya, dan ini yang anggota gerak bawah dari gelang panggul sampai jari-jari kaki ya. Masih pada ingat berarti ya? Ya Kenan ya? Kenan duduknya yang bener ya. Nah, kedua, kalau yang ini berarti lagi ngomongin apa sih teman-teman? Sendi ya. Berarti di dalam anggota gerak kita, dalam sistem gerak kita ada tulang dan ada yang tugasnya untuk apa? Sendi itu pintar. Kata Cecil sebagai penghubung antar tulang. Masih ingat berarti. Lalu yang ketiga ini gambar apa? Otak itu fungsinya dalam sistem gerak sebagai apa ya? Pintar, sebagai alat gerak aktif. Karena tulang itu sebagai alat gerak apa? Jadi yang menggerakkan tubuh kita itu siapa? Otot. Kalau ada otot, bisakah kita bergerak?
Oke, yang berada di rangka otot apa? Otot lirik. Pintar, berarti masih ingat. Ibu berarti lanjut ke pembelajaran kita yang mau kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Berkaitan dengan ini nih. Kira-kira gambar apa sih ini teman-teman? Apa? Ini tuh namanya apa sih kalau gitu? Iya, merupakan apa sih berarti? Iya, suatu penyakit, suatu kelainan yang ada pada sistem gerak kita di area rangka tubuh kita ya, di tulang kita ada kelainan. Ini skoliosis ini penyakit yang bagaimana? Tulang apa sih ini namanya? Ini tulang apa? Tulang belakang. Tulang belakangnya kenapa? Melengkung menyerupai huruf S. Menyerupai huruf S ya, menyerupai huruf S gitu. Ya oke. Nah, apa yang mau kita pelajari dalam pertemuan kita hari ini? Yang pertama, kalian mampu menganalisis penyebab gangguan dan kelainan sistem gerak pada manusia dengan tepat melalui pengamatan dalam modul pembelajaran. Ya, nanti Ibu kasih modul yang kemarin sudah Ibu kasih ya, modul ajar dan ajar. Dari situ nanti silakan kalian baca lagi. Kemudian kalian peserta didik ini mampu menelaah berbagai upaya pencegahan kelainan yang dengan tepat dalam diskusi kelompok. Ya, makanya kenapa ini kalian sudah Ibu bagi ya. Peserta didik mampu menyimpulkan berbagai upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak manusia dengan tepat melalui diskusi kelompok. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyusun laporan hasil diskusi mengenai gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia dan cara menjaga kesehatan sistem gerak dengan percaya diri. Jadi nanti inilah yang harus kalian sampaikan ke kita semua di kelas ini. Bagaimana sih hasil diskusi kalian, terus seperti apa macam-macam kelainan yang terdapat gitu ya dalam sistem gerak dan bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Itu yang mau kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita, Ibu mau meregangkan otot-otot kalian dulu karena kan tadi habis istirahat, makan, pasti sekarang kayaknya hawanya ngantuk gitu ya. Semoga nggak ngantuk sih, semoga tetap semangat. Kalau gitu Ibu mau ice breaking, yuk bangkit berdiri dulu. Ya. Di sini ada kata-kata. Kalau Ibu menyebutkan kuda berlari, apa yang harus kalian lakukan berarti? Lari di tempat sambil bersuara ha gitu ya. Terus kalau Ibu bilang burung terbang, berarti kalian harus merenggangkan tangan sambil Kalau yang ketiga kambing mengembik, kalian jalan di tempat sambil Oke, dengarkan instruksi Ibu berarti ya teman-teman ya. Oke, coba kalau misalnya sempit, terbang atau tidak leluasa, agak bergeser ya. Oke, siap semua? Ibu mulai ya. Kuda berlari. Wow. Kambing mengembik. Burung terbang. Kuda berlari. Kambing mengembik. Oke, silakan duduk. Udah semangat lagi? Udah semangat lagi belum buat belajar? Ya, berarti kita lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjutkan masuk kegiatan inti kita, yuk kita tonton dulu video berikut ya. Llegaron los carnavales, música, baile y gozo. Sahabat kece, sebuah kabar mengejutkan. Baru saja datang dari Miss Columbia 2011 yang juga mewakili Miss Universe Columbia di tahun 2012. Daniela Alvarez baru saja membagikan momen baru kehidupannya. Aku ingin berbagi versi terbaruku denganmu. Mencintai tubuhku seperti sebelumnya. Senang berada di sini, di dunia ini, untuk mengatasi semua tantangan yang datang dalam kehidupan baruku. Aku tahu, dengan tangan Tuhan, semua akan berhasil. Kaki, mengapa aku menginginkannya? Jika aku punya, saya terbang.
Ya, Daniela Alvarez, wanita yang pernah mengikuti ajang Miss Universe mewakili Colombia pada tahun 2012 itu memberikan kabar menyedihkan. Kaki kiri Daniela harus diamputasi karena masalah iskemia. Iskemia adalah kekurangan pasokan aliran darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah. Semua bermula dari masalah perut yang dialaminya. Bulan lalu, Daniela harus melakukan operasi darurat karena adanya massa perut atau benjolan di perut akibat pertumbuhan jaringan abnormal. Aku harus melakukan operasi terakhirku yang akan menghilangkan kaki kiriku. Mereka mengambil sedikit kakiku untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Karena aku hanya punya satu kaki, tapi itu tidak akan kaki fungsional, ujar Daniela di video Instagramnya. Daniela mengalami sakit pada Mei dan melakukan operasi perut pertamanya untuk menghilangkan sedikit benjolan. Namun dokter menemukan fakta bahwa benjolan sebesar koin tersebut telah menempel di aortanya. Hal tersebut menyebabkan pembuluh darahnya tidak lagi bekerja dengan baik. Daniela bahkan bolak-balik melakukan operasi hingga dokter memutuskan untuk melakukan operasi keempat. Namun mirisnya, kakinya harus diamputasi. Iskemia tidak memungkinkan darah untuk sampai ke kaki kiriku, sehingga dibutuhkan operasi keempat. Terang Daniela, meski kaki kirinya kini telah diamputasi, Daniela tetap memiliki semangat. Daniela memiliki kaki prostetik yang memungkinkan ia melakukan hobinya menari hingga bersepeda. Aku memilih memasang prostetik yang membuatku biasa menari campeta lagi, menari bachata lagi, berlari, bersepeda, dan berenang, ucapnya. Daniela pun bersyukur bahwa dia masih diberikan kehidupan. Meski tidak akan lagi sama, namun model dan tulisan tercantik itu tidak mau terpuruk. Oke, baik. Coba teman-teman, dari video yang tadi sudah kita tonton, apa yang bisa kamu tangkap? Coba. Siapa? Dari yang video yang sudah kita tonton barusan, tentang apa sih? Tentang apa? Miss Universe Colombia kena penyakit. Penyakit apa? Iskemia. Tadi dampak dari penyakit iskemia itu berdampak kemana? Berdampaknya kemananya? Ke bagian tulang kakinya, ya, ke bagian kakinya, sehingga menyebabkan apa? Harus diamputasi, ya, harus diamputasi. Berarti kalau begitu, apa yang kemudian dilakukan oleh siapa tadi namanya Miss Universe-nya? Tadi namanya siapa? Daniela. Apa yang dilakukan oleh Daniela tadi dalam pengobatannya? Apakah dia tetap mempertahankan kakinya tanpa kaki atau bagaimana? Kaki apa namanya tadi? Apa? Ada yang menyimak nggak tadi? Nama kakinya kaki apa? Kaki prostetik. Ya, kaki prostetik itu apa? Kaki yang kalau misalnya kamu suka lihat kaki yang sebagai sambung, kaki sambungan dari besi, ya itu sebagai penyangga tulang kakinya gitu ya. Jadi kaki protestik lah kaki yang dipakai oleh Daniela supaya dia tetap punya dua kaki dan bisa berjalan normal gitu ya. Oke, sekarang berdasarkan tadi kira-kira kamu bisa muncul pertanyaan apa sih dari video yang tadi kita sudah tonton? Coba kira-kira dari video tadi, dari keadaan yang dialami oleh si Daniela, kalian bisa mau bertanya tentang apa sih? Kira-kira ada nggak pertanyaan yang bisa kalian timbulkan? Coba. Oke, iskemia penyakit apa? Oke, ada lagi nggak kira-kira? Oke, Kalista, Cecil? Kenapa sampai harus bisa teramputasi? Ada lagi? Kalista apa? Penyebab iskemia apa? Yang berkaitan dengan yang dialami oleh Daniela, nggak ada yang mau bertanya? Coba, ada? Kenapa harus pakai kaki prostetik? Bisa jadi pertanyaan kita nggak sih? Bisa nggak sih kita pakai teknologi yang lain?
teknologi ya teman-teman ya, dalam upaya mengatasi apa namanya nih, gangguan dan kelainan ya gitu. Nah itu yang harus kalian sekarang diskusikan di dalam kelompok. Ini kalian sudah ibu bagi ya di dalam kelompok secara heterogen ini ya. Jadi walaupun kalian kemarin sempat protes apa namanya, saya maunya sama ini, maunya sama itu. Nah sengaja ibu bagi seperti ini supaya ya saling membantu satu sama lain. Siapa tahu ada yang kurang bisa dibantu sama yang lebih bisa ya. Ibu harapkan terjadi diskusi yang baik dalam kelompok ini. Oke teman-teman ya. Nah dalam diskusi ini ibu bagi LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Satu kelompok ibu bagi 2 ya, ibu kasih 2 LKPD, silakan dikerjakan. Tapi isinya sama, intinya gitu ya. Namanya diskusi berarti isinya sama. Nah nanti inilah yang akan kalian presentasikan. Oke ya, ibu bagikan dulu ya. Jangan diinjak, jangan diinjak. Iya, silakan tulis namanya dulu. Tulis nama anggota kelompoknya. Udah masuk belum dosen ibu? Iya. Tulis nama anggota kelompoknya di salah satu LKPD aja ya. Tulis di salah satu LKPD aja ya. Tulis di salah satu LKPD dan nanti LKPD itu dikumpulkan. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Oke, teman-teman, ini yang kalian terima ya. Jadi nanti di sini apa namanya? Ada ini kompetensi dasar yang kita pelajari, ada indikator dan ada tujuan pembelajaran dalam pertemuan kita hari ini. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian nanti kamu baca dulu petunjuknya ya. Silakan kamu baca petunjuk LKPD-nya bersama kelompok kamu. Kemudian ada 4 diskusi ya, teman-teman ya. Ada diskusi 1 ini mengenai struktur rangka, silakan kamu diskusikan bersama anggota kelompok. Kemudian silakan kamu tuliskan jawaban kamu di kolom yang biru itu. Oke teman-teman ya. Kemudian diskusi 2 ini tentang kelainan dan penyakit. Ya, ini gambar A, gambar B itu kelainannya apa. Pokoknya kalau ada kolom biru seperti ini, teman-teman, ya, kalau ada kolom biru seperti ini berarti disitulah letak kamu menuliskan jawaban kamu. Paham teman-teman? Iya ya. Kemudian silakan ikuti saja panduan pertanyaannya. Lalu ada diskusi 3, ini tentang macam-macam penyakit. Pengertian nama kelainan ini apa? Yuk coba perhatikan sebentar. Nama kelainan ini apa? Penyebabnya apa? Kemudian pencegahan pengobatannya bagaimana? Lalu bagaimana upaya menjaga kesehatan supaya tidak terkena penyakit tersebut? Paham? Ya, itu diskusi 3. Lalu diskusi 4, nah ini yang akan kita presentasikan nanti berkaitan dengan yang dialami dalam video yang tadi kita tonton, ya, berkaitan dengan apa namanya teknologi yang dilakukan atau pengobatan yang dilakukan oleh Miss Universe tadi, gitu ya. Jadi kira-kira selain dengan kaki prostetik tadi, ada teknologi apa lagi sih yang dapat digunakan dalam menanggulangi penyakit dan kelainan pada sistem gerak? Oke, paham teman-teman? Paham ya? Silakan nama teknologinya apa, penyakit yang diatasinya apa, penjelasannya apa. Nah, nanti yang berpresentasi bagian yang ini saja. Oke? Paham untuk kegiatan kita hari ini, teman-teman? Paham ya? Baik, kalau begitu Ibu kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi. Silakan dimulai. Iya nanti. Ikutin Ibu aja, ikutin Ibu. Oke, dibaca dulu ya petunjuknya. Boleh dilepas boleh, dilepas. Jadi berempat ini saling ngerjain satu-satu diskusi gitu. Boleh. Jadi tapi nanti saling sharing jawabannya. Boleh. Dilepas aja dulu ininya nggak apa-apa. Pakai handphone boleh ya, silakan boleh gunakan handphone kamu. Makanya tadi Ibu ada kasih HP,
silakan gunakan handphone. Tapi ingat, kecuali apa? Kalau mencari jawaban dari internet, kecuali dari webnya yang tidak boleh. Web yang biasanya ibu bilang jangan percaya sama web itu apa? Brandly sama Wanda, Wikipedia, ya. Silakan kamu boleh buka internet boleh, gitu ya. Dilepas satu-satu juga boleh, LKPD-nya dilepas satu-satu, ya. Jadi masing-masing ngerjain. Ayo, silakan, ayo dimulai. Ayo, gimana? Ayo dibagi-bagi aja, dibagi-bagi. Apa? Satu kertas, tapi ini kan boleh saling mengerjakan aja. Ini biar mudah karena kan kalian ada pada depan. Ada satu lagi. Yes. Nanti dilihat ya, ada satu lagi nanti. Iya, nanti ada satu lagi. Gimana? Ayo dimulai, kok masih ditutup aja nih LKPD-nya. Ayo, silakan mulai dikerjakan. Boleh dilepas aja, stepnya boleh dilepas. Misalnya si Kenneth ngerjain diskusi Nathan ngerjain diskusi satunya, Reyes diskusi duanya, Tessa diskusi 3, kamu diskusi 4 gitu. Kan pas tuh jadinya satu-satu. Boleh dilepas. Nanti digabungin lagi. Yang dikumpulkan ke ibu hanya 1, digabungin lagi gitu. Ayo, boleh dilepas. Yang dikumpulin ke ibu yang terisi semua ya. Jadi walaupun kamu ngelepas yang ini, kamu ngisi yang ini, nanti jadi satu aja gitu. Paham kan? Ayo, silakan. Ada yang bingung nggak? Kasih aja, misalnya si Rena diskusi 1, kamu diskusi 3, ini diskusi 2, kamu diskusi 4 gitu. Biar waktunya keburu semuanya. Yuk. Gak apa-apa, nanti kan tinggal dijadiin satu lagi. Kan sama semua. Gimana? Ayo, udah? Ya, menjawabnya semua di kolom-kolom yang biru-biru ya. Nggak apa-apa, nanti ada satu lagi. Iya, boleh kalau mau buka PPT, mau buka modul yang ibu kasih tadi di PDF yang itu boleh, silakan. Handphone kalian boleh digunakan. Bu ini aja ya. Aku udah di atas. Oh iya, apa? Arahin ke ibu. Ada yang bingung? Yes, benar. Nanti lembaran terakhir kesimpulan berarti memuat semua diskusi yang kalian diskusikan dalam kelompok, oke? Gimana? Iya, nanti kan ada pertanyaan, ikutin aja panduan pertanyaannya. Kalau cuma disuruh menyebutkan nama penyakitnya apa, cukup sampai nama penyakit itu apa, gitu. Silakan saling berdiskusi ya. Bagaimana ini? Bisa? Pakai pulpen aja ya.
transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal ada hubungannya dengan sistem gerak tidak? Yang berhubungan dengan sistem gerak, ya. Yang berhubungan dengan sistem gerak. Kan ini kan materi kita sistem gerak, berarti yang berhubungan dengan sistem gerak. Iya, ini nama lordosis itu berarti penyakit yang seperti apa, disebabkan oleh apa, pencegahannya bagaimana, terus upaya supaya tidak mengalami lordosis itu seperti apa. Ya, lordosis itu penyakit apa, kelainan apa. Kenapa? Boleh, silahkan. Ini kamu ada diskusi satu. Saling diskusi ya, jadi jangan cuma lihat PPT apa, tapi saling ngobrol, bener nggak sih kira-kira kayak gini, saling gitu ya. Emang apa? Kenapa susah? Coba berarti pertanyaannya apa? Ada gambar A. Terdapat seonggok daging sapi yang tergeletak di lantai, kerangka sapi, dan terdapat pula sapi yang tegak dan kokoh. Kan berarti ada seonggok daging, kerangka tulang, sama sapinya yang berdiri tegak. Di gambar B terdapat seorang kakek yang mengalami penyakit sehingga mengakibatkan berjalan dalam bungkuk. Berdasarkan gambar dan pernyataan di atas, apa yang menyebabkan sapi dapat berdiri dengan kokoh dan manusia dapat berjalan dengan bungkuk? Jawab dulu pertanyaan itu. Kira-kira apa yang menyebabkan sapi itu bisa berdiri dengan kokoh? Kalau cuma ada daging, dia cuma seonggok doang. Tapi kalau cuma tulang doang, dia hanya bisa berdiri aja. Tapi akhirnya jadi sapi, dia bisa ngapain? Kalau sapi utuh itu bisa apa? Bisa bergerak, ya kan? Bisa berjalan. Nah, berarti jawaban pertanyaannya gimana? Berarti apa yang menyebabkan sapi dapat berdiri dengan kokoh? Karena terdapat tulang yang menyusun tubuh si sapi. Terus kenapa kakek ini bisa tetap berjalan walaupun dalam keadaan bungkuk? Karena walaupun jalannya bungkuk, tapi kakek itu tetap punya tulang dan apa penggeraknya? Otot. Ini kan gitu doang jawabannya berarti kan. Nggak usah terlalu ini, kan sesuai dengan pertanyaannya aja. Gimana? Ada yang bingung kah? Bisa? Jose? Gimana, ada yang bingung nggak? Pakai pulpen ya sayang? Gak apa-apa, pakai pulpen aja. Nanti kalau salah kan tinggal di kotep. Pakai pulpen aja.
Gimana? Ada yang bingung nggak? Sepasti sekrup bahan tulang. Boleh. Ini jawabannya sederhana loh. Nomor 1 itu nyari di internet ya susah, karena kamu coba baca soalnya deh yang benar. Coba nomor 1 baca soalnya deh yang benar. Coba angkat HP kamu, angkat. Coba kan pada gambar A terdapat seonggok daging sapi yang tergeletak di lantai. Ini kan kerangka sapi, dan ini kan kerangka sapi, dan terdapat pula sapi yang tegak dan kokoh ini, ya kan? Sedangkan pada gambar B terdapat seorang kakek yang mengalami penyakit sehingga mengakibatkan ia berjalan dengan bungkuk. Nah, pertanyaannya, berdasarkan gambar dan pernyataan ini, apa yang menyebabkan sapi dapat berdiri dengan kokoh? Kira-kira apa? Kira-kira apa yang menyebabkan sapi ini dapat berdiri dengan kokoh? Karena apa? Coba, Ibu mau dengar jawaban kamu dulu secara lisan. Kan ini kan seonggok daging doang tuh. Terus tiba-tiba ada terus kemudian di gambar selanjutnya ada rangka sapi aja. Terus kemudian jadi sapi yang utuh. Sapi yang utuh ini bisa apa? Sapi yang utuh bisa apa? Berjalan, bisa apa lagi? Berlari, bisa apa lagi? Berarti bisa melakukan aktivitas bergerak. Nah, berarti jawabannya apa? Apa yang menyebabkan sapi dapat berdiri dengan kokoh? Apa? Karena adanya tulang Dan daging itu berarti apa sih? sebagai Daging itu berarti apa, teman-teman? Nah, daging itu apa? Berarti? Otot. Diskusi aja. Berarti daging itu adalah otot. Jadi jawaban sapi dapat berdiri dengan kokoh karena ada tulang dan otot. Iya, begitupun untuk menjawab soal yang B. Mana tadi pertanyaan yang B? Mana? Yang si kakek-kakek itu pertanyaannya mana? Nah, dan manusia dapat berjalan dengan bungkuk. Kenapa? Apa yang menyebabkan manusia dapat berjalan dengan bungkuk? Meskipun si kakek ini bungkuk, tapi dia tetap bisa berjalan tuh. Kenapa? Karena kakek mengalami penyakit kelainan emosi. Kalau yang menyebabkan kenapa dia tetap bisa berjalan meski bungkuk, kenapa? Masih ada tulang dan otot. Betul. Oke, paham Rido sama pertanyaannya? Paham ya, Kenan ya? Oke, silakan saling diskusi ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Mana yang ini mana? Belum dijawab. Dilihat waktunya ya. Oh, udah berapa menit lagi nih? Ininya ini. Senggol. (15, 16). Nah, 15 menit lagi ya. Yuk, 15 menit lagi. Yang akan kita diskusikan itu diskusi 4. Jadi pastikan diskusi 4 yang sudah dikerjakan duluan ya. Diskusi 4 yang akan kita presentasikan itu diskusi 4. Pastikan diskusi 4 itu yang selesai dalam waktu 15 menit ini. Iya, yang selanjutnya halaman ini yang ini nih. Ini kan lanjutan dari diskusi 4. Ya, lanjutan dari diskusi 4 itu yang kolom-kolom ini loh. Mana? Ada kan udah? Bukan sayang. Ini. Iya. Ini. Nah, ya itu lanjutan diskusi 4 ya. Itu diskusi 4. Oh, itu udah dikerjain tuh. Yang bisa coba mau lihat apa? Marcel? Siapa namanya? Wilson? Siapa? Nathan. Virtual reality itu maksudnya apa? Depresi. Yang berhubungan nggak dengan sistem gerak? Enggak, ya berarti kurang tepat ya. Coba dicari lagi. Teknologi apa sih yang bisa digunakan?
manusia dapat berjalan dengan bungkuk. Apa yang menyebabkan manusia tetap bisa berjalan dengan bungkuk? Walaupun dia bungkuk, kenapa manusia tetap bisa jalan? Kira-kira karena punya apa? Iya, dan yang menyebabkan dia bisa bergerak karena ada? Iya, oh udah. As simple as that, asik ya, gitu aja. Teknologinya harus berhubungan ya, yang berkaitan dengan sistem gerak. Iskemia enggak, ini cuman apa namanya nih, pengantar aja. Lanjutannya ini. Jadi yang ini yang kamu kerjain, nanti ini yang dipresentasiin. Iya, itu yang dipresentasiin. Gimana? Nggak apa-apa, tapi nanti ketika berpresentasi kamu dengerin punyamu ada yang sama nggak sama yang temenmu gitu. Kalau udah sama, jawab semuanya. Itu 5 kan ibu minta, ya cari 5. Kaki prostetik yang tadi berarti ya. Nanti kan kamu hanya presentasiin satu aja. Jadi kalau misalnya kamu duluan kan kamu aman. Misalnya nanti kamu orang ketiga, ya kamu cek yang belum disampaikan sama kelompok 1, kelompok 2 apa gitu. Jelasin iskemia itu apa. Jadi dijelasin penyakit yang diatasi itu, jangan kalau misalnya kamu tadi mau ngomongin iskemia misalnya, iskemia itu penyakit yang bagaimana, kenapa kok bisa diatasi dengan teknologi tersebut gitu. 12 menit lagi ya. 12 menit lagi. Nanti kan ada 5 kolom ya. Ya teman-teman ya. Ada 5 kan? Nah, nanti kamu hanya mempresentasikan satu teknologi saja yang berbeda dengan kelompok yang sudah maju lebih dulu gitu. Jadi silakan kamu cari, kan ada 5 ibu minta. Ada 5. Kamu hanya menyampaikan 1 gitu. Jadi kalau misalnya kelompok sebelum kamu ada yang sama, ya berarti kamu menyampaikan yang berbedanya. Paham? Kenapa? Sama ibu jauh. Gimana? Udah? Belum dulu. 10 menit lagi ya, guys. Kan udah ibu kasih waktu 30 menit tadi. Ini kaki kamu. Di situ bisa ya? Bisa, itu termasuk teknologi. Nah, itu tuh. Boleh. Ini kan itu termasuk teknologi. Boleh. Harus sesuai yang Bukan sayang, ini hanya pengantar. Ya. Nggak harus sesuai dengan yang video. 5 dong. Kan ada 5 kolom. Nanti kalau 1 ternyata udah diambil sama temenmu, kamu nyampein apa? Nah ya, jadi harus cari yang benar-benar kira-kira beda nih dengan yang lain gitu. Nah, kelompoknya siapa namamu, Say? Saya
Grace, kelompoknya Grace sudah hampir selesai tuh untuk bahan presentasinya. Nah, enak nggak kalau belajar kayak gini, Aryo? Enak, ya kan, daripada sendiri-sendiri ya kan? Jadi gendong. Iya dibantu. Ya, belajar bareng ya. Kira-kira untuk penyakitnya tak dijelaskan ya. Penyakit yang diatasinya itu agak dijelaskan. Gak apa-apa. Nanti yang dikumpulin berarti yang ini kan? Yang dikumpulin yang ini kan? Yang mana? Kan ini sama itu beda. Ini diskusi 3, itu diskusi 4. Ini kan beda pertanyaannya, sayang. Kenapa? Mencakup semuanya. Kesimpulannya mencakup semuanya. Oh, ini kosong, say. Lah nanti yang dikumpulin yang mana berarti? Nah, ya udah. Oke. Masih ada Jun. Ini kan 8 menit lagi. Ini kok belum diisi tugas diskusi satunya? Diisi yang ini. Semua, say, semua kan semua yang dikumpulin semua. Semua yang dikumpulin. Ya. Udah ini aja yang dikumpulin kalau gitu nanti, gak usah disalin ulang lagi. Ya kalau mau buat backup nggak apa-apa. Kiranya cepet banget diskusi Pak. Gimana? Kiranya cepet berubah pendapat. Itu apa itu ada si Marcel. Si Nathanael. Ibu salah terbalik melulu, Mas. Oh iya. Salah ya. Saya dibuat panik. Kenapa? Saya dibuat panik. Kenapa? 6 menit lagi. Udah kayak ini ya, Master Chef ya. Yo, langsung nanti ditunjuk ya. Silakan kalian tunjuk siapa yang akan berbicara, moderatornya ketika berpresentasi. Silakan ditentukan. Silakan ditentukan juga ya siapa moderator saat presentasi nanti ya. Ini presentasinya itu tanpa lihat teksnya. Boleh lihat teks, tapi ya jangan terlalu terpaku. Kayak biasa lah, jangan terlalu terpaku ya. Teman-teman, dari kelompok kami, hasil diskusi kami begini-begini gitu. Yang dapat yang ya. Oke. Berarti udah mau kelar ya? Udah selesai ya? Iya. Semua udah ini kenapa belum? Ini udah? Ini? Nanti digabungin. Oh iya, gabung aja. Oke, kelompoknya Kalista sudah mau selesai nih. Yang lain ayo. Itu kamu nggak di-mute kan suara ibu? Menit lagi guys. Yuk. 4 menit lagi. Nanti
yang paling baik, yang paling rapi mempresentasikannya, penyampaiannya bagus, akan dapat reward dari Ibu. Mau? Ya, berarti silakan. Ya, dapat semua sekelompok walaupun hanya 1 atau 2 orang yang berbicara. Siapa ada dua? Apa? Yang bicara siapa? Ya pokoknya sepakatin siapa moderatornya, mau 1 mau 2 gitu, gak apa-apa, yang penting yang paling nyaman kamu. Ya? Ya, pilih 1 teknologi aja, kemudian terus kamu jelaskan itu teknologi itu mampu mengatasi penyakit apa, dijelaskan juga penyakit tersebut ya, kenapa harus atau kenapa kamu memilih teknologi itu untuk mengatasi penyakit itu, apa sebetulnya yang menjadi poin plus dari teknologi itu, gitu. Boleh di belakangnya, kalau misalnya nggak cukup boleh di belakang sini nih, dituliskan juga aja, ya. Kalau mau ditambahin boleh, gitu nanti secara spontan. Udah selesai? Kelompok Kalista, kelompok Cecil. Oke, kelompok Cecil udah selesai guys, mantap. 3 menit lagi. Kenapa? Kenapa? Pencegahannya boleh sama kan Bu? Soalnya ini penyakit. Kan penyakitnya beda-beda. Ya walaupun berada di tulang punggung, tapi kan penyakitnya beda-beda, penyebabnya aja beda-beda. Masa mengatasinya sama? Istilahnya kamu punya sakit asam lambung, si Rido punya sakitnya apa ya? Asam urat. Walaupun sama-sama penyakit asam, emangnya penanganannya sama? Beda kan? Ini asam lambung, ini asam urat, udah beda. Yang asam lambung di lambung, yang asam urat di otot, di tulang, ya ada penumpukan di darah, macam-macam. Ini apa aja nih? Fantasi itu memang boleh. Boleh, itu kan berhubungan. Sum-sum kan berarti tulang kan? Iya. Nah itu menyebabkan apa tuh? Satu menit lagi. Ya guys, 1 menit lagi guys. Ini kayaknya satu sumber semua nih kalian nih. Satu sumber nih. Bagus nih. Udah selesai? Mantap. Berarti siap ya? Ya kan yang terbaik. Kalau kamu udah selesai duluan, terus kamu terbaik, bagus. Cukup jadi yang terbaik buat Ibu aja. Iya. Udah bisa masuk Olimpiade. Siapa? Ariel? Iya. Oh, kirain Ariel. Dikit bilang. Oke, silakan dipilih yang mana mau disampaikan nanti. Tapi nanti dicek ya. Misalnya kamu kelompok berapa ini? Kelompok 2. Misalnya kelompok 2 maju urutan ke-4 misalnya. Pastikan 1, 2, 3 itu beda dengan kamu, gitu ya. Itu dipastikan. Kenapa? Kirain mau nanya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya. Oke, baik. Sudah selesai semua teman-teman? Sudah selesai? Kurang satu. Ya, baik nanti. Oke, silakan karena tadi kelompok Cecil sudah selesai duluan, kita masuk ke
Cukup. Presentasi dimulai dari kelompok Cecil. Silakan kelompok Cecil maju ke depan untuk menyajikan hasil diskusinya. Silakan Cecil. Ya, pilih salah satu. Pesanan sayang, pesanan. Pesanan. Yuk, silakan. Ya, silakan. Menurut nama teknologinya, menurut gift dan penyakit yang dihadapi untuk mengatasi penyakit kematian. Membantu tulang agar tetap berada pada posisinya dan tidak bergerak, sehingga tulang yang patah akan tersambung kembali dan penderita akan kembali. Oke, kasih tepuk tangan teman-teman untuk kelompok Cecilia. Ada yang mau bertanya? Silakan disampaikan, ada pertanyaan kah gitu. Silakan, ada yang mau bertanya enggak teman-teman? Tadi teknologi yang disampaikan oleh kelompok Cecil apa? Pembalut gips dan logam yang terbuat dari bahan logam. Untuk penyakit apa? Patah tulang ya. Oke, baik, terima kasih kelompok Cecil. Silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Cecil. Oke, selanjutnya kelompok siapa yang sudah siap lagi? Oke, kelompok Jason, silakan. Langsung kembali ke tempat duduknya ya. Selamat pagi. Nama saya Jason Acesa, nomor presensi 13. Nggak usah perkenalan ya. Langsung aja dari kelompok berapa. Silakan. Teknologi yang digunakan adalah Sel apa? penyakit yang adalah penyakit tulang. Disebabkan oleh tulang yang mengalami Suaranya yang keras ya, yang kenceng. Tadi diulang nama teknologinya apa? Satu orang aja yang ngomong yang kenceng ya. Silakan. Nama teknologinya facial plastik dan penyakit yang diatasi adalah fraktura, yaitu patah tulang yang disebabkan oleh tulang yang mengalami benturan keras. Facial plastik digunakan dengan memanfaatkan balon sebagai medianya, dengan diisi bahan tulang sebagai pengganti pembuluh darah buatan. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan, ada kelompok yang mau bertanya atau memberi saran. Siapa tahu kalian dapat juga tentang apa tadi nama teknologi yang disampaikan kelompok Jason? Facial plastik. Untuk penyakit apa? Fraktura. Apa? Fraktura. Siapa tahu ada yang dapat facial plastik juga? Apakah sama semua untuk patah tulang? Untuk fraktura? Sama semua? Oke, baik. Kalau gitu silakan ditutup. Terima kasih. Ya, silakan kasih tepuk tangan. Oke, kelompok Kalista dulu ya. Iya, satu orang tapi yang kenceng ya. Gak usah perkenalan ya.
Gak usah perkenalan, langsung aja. Teman-teman, minta perhatiannya. Tadi yang di waktu kalian presentasi, mereka mendengarkan. Sekarang gantian ya. Yuk. Selamat pagi. Nama teknologinya adalah yang kita integrasi adalah komputer dan osteoporosis. Dan terbuka pasti merupakan suatu teknik untuk memperbaiki patah pada tulang belakang dengan cara memasukkan instrumen tulang melalui suatu jarum khusus untuk memberi kekuatan pada tulang belakang. Ya, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanya? Tadi apa nama teknologinya dari kelompok Kalista? Apa? Ayo, tidak mendengarkan berarti ya. Coba diulang, Kalista, nama teknologinya apa? Vertebroplasty. Vertebroplasty berarti untuk menangani penyakit apa? Osteoporosis. Bagaimana cara penggunaannya itu, Kalista? Oke, berarti tulang bagian mana yang disangga? Kalau untuk tulang belakang. Oke, terima kasih sangat baik Kalista. Silakan kasih aplaus untuk kelompok Kalista. Silakan kelompoknya Leita. Tidak usah perkenalan ya, langsung aja. Tapi suaranya yang kencang ya. Iya, menyampaikan hasil diskusi. Yuk. Selamat pagi. Sekarang kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai aman teknologi dan penyakit. Nama teknologinya adalah implan ortopedi. Merupakan perangkat yang ditempatkan sebagai pengganti tulang di dalam ataupun di luar tubuh karena penyakit yang disebabkan oleh patah tulang atau frakturnya. Implan merupakan tulang yang terbuat dari logam menggantikan struktur dan fungsi bagian dari. Oke. Tadi apa nama teknologi kelompok Leita, teman-teman? Ya, berarti kurang kenceng nih Leita. Yang kenceng dong, Le. Yang kenceng. Apa namanya teknologinya? Apa, teman-teman? Implan ortopedi. Implan ortopedi berarti berperan untuk mengatasi penyakit apa? Penyakit apa? Fraktura aja. Ada yang lain mungkin? Siapa tahu dapat implan ortopedi bisa penyakit yang lain? Ada nggak yang dapat? Tidak ada yang membahas implan ortopedi? Oh, tidak. Jadi gimana implan ortopedi itu kali Leita? Jangan kencang sayang, yang kencang. Oke, terbuat dari logam untuk menggantikan tulang yang retak, yang patah, itu namanya implan ortopedi. Oke, terima kasih, kita kasih applause untuk kelompok Leita. Jangan duduk. Next, siapa antara ini? Oke, kelompoknya Jose, silakan. Yang kenceng dong suaranya. Siapa yang baca siapa? Yasin. Yasin yang kenceng ya suaranya ya. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama teknologinya adalah perubahan tulang. Penyakit yang sudah dapat diatasi pada tulang atau fraktur. Penjelasannya, seperti ini digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian tulang hingga akhirnya tumbuh menjadi tulang. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Apakah ada pertanyaan? Tadi nama teknologinya apa? Skrup bahan tulang. Skrup bahan tulang untuk mengatasi penyakit yang bagaimana? Patah tulang. Patah tulang. Bagaimana cara teknologi tersebut bekerja? Skrup ini digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian
hingga akhirnya tumbuh menjadi tulang. Oke, berarti sekrup itu berbahan apa sih, teman-teman? Kalian mengeksplorasi sampai dalam nggak? Itu bahannya apa? Sekrupnya itu berbahan apa sih, teman-teman? Kalau sekrup itu tadi, sekrupnya bahan apa? Tulang. Bahan tulang. Berarti diambil dari tulang yang seperti implantasi sebetulnya modelnya. Ya, seperti implantasi tapi berupa sekrup. Tahu ya sekrup ya? Ada yang tahu nggak sekrup itu macam mana? Macam mana? Kayak mana? Ya, kayak baut ya. Jadi misalnya ada yang tuh patah, jadi sekrup itu untuk mengaitkan bagian yang patah. Tapi berbahannya tulang, jadi diambil dari tulang yang bagian lain gitu. Oke, paham teman-teman? Oke, terima kasih kelompok Dasin. Silakan dulu kasih aplaus dulu teman-teman. Mana aplausnya buat kelompok Dasin? Silakan terakhir kelompoknya Reyes. Oke, nanti dikumpulkan ya hasil diskusinya ya. Ayo, dipercepat yuk. Ayo, udah. Gak usah perkenalan, langsung aja. Nama teknologi. Apa? Dapat dilakukan dengan menempatkan barang logam atau iringan pada tulang yang patah. Oke. Apa tadi nama teknologinya? Oke, bahan apa? Pembentukan? Pembedahan internal. Ya udah. Oke, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Pujilah Engkau di antara nanti pujilah di tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Pujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sesara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, amin. Baik, kita lanjutkan lagi. Baik, tadi pembedahan internal untuk mengatasi penyakit faktula atau patula. Oke, baik, kita kasih apresiasi buat kelompok. Terima kasih, Tuhan. Oke, berarti siapa yang paling baik dari 6 kelompok ya? Oke, yang paling baik dari 6 kelompok adalah kelompoknya Kalista dan Leta. Masuk direkam. Oke, sekarang kita kasih kesimpulan ya. Coba. Oke, kesimpulannya, peran tulang pada tubuh manusia sebagai apa? Sebagai penopang, terus sebagai pembentuk tubuh, terus alat gerak pasif. Bagaimana apabila terjadi kelainan atau gangguan pada organ yang berperan dalam sistem gerak kita? Bagaimana apabila terjadi kelainan? Apa? Kesimpulan apa? Gimana coba?
Kalau misalnya terjadi suatu gangguan atau kelainan pada sistem gerak kita, bagaimana dengan sistem gerak kita? Terganggu, terus tidak berfungsi dengan baik, kemudian apa lagi? Tadi kalau misalnya ya, berdasarkan hasil pencarian kalian, gimana? Apa yang bisa kalian simpulkan? Apa? Kalau ke pertanyaan ketiga, teknologi apa yang bisa digunakan dalam mengatasi gangguan dan kelainan dalam sistem gerak? Apa aja teknologinya? Prostetik, kaki prostetik, terus? Oke, dan lain-lain yang sudah kalian sampaikan. Coba Ibu mau mendengar kesimpulan dari kelompok Ariel, siapa namanya? Reyes, silakan sampaikan kesimpulan yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Coba bacakan, Reyes. Bacakan. Belum nulis, yaudah simpulkan aja dari pembelajaran pertemuan kita hari ini. Silakan Reyes. Ayo, nggak apa-apa, siapa ya? Silakan Reyes, kesimpulannya. Ke ibu. Nah, siap. Tulang itu apa? Gitu. Silakan. Sistem gerak pada tubuh manusia sangat penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, kata Reyes, sistem gerak itu penting karena sebagai alat gerak apa namanya yang berperan dalam mempengaruhi kehidupan. Oke, kasih tepuk tangan buat Reyes ya. Oke, sekarang waktunya kita evaluasi. Ibu sudah siapkan evaluasi dalam kegiatan kita hari ini di Sokrates. Silakan buka Sokratesnya. Yuk, silakan buka aplikasi Sokratesnya. Ya, silakan buka aplikasi Sokratesnya. Kerjakan secara individu ya. Ini untuk mengetahui sejauh mana sih kamu memahami memahami pembelajaran dalam pertemuan kita hari ini. Sudah ada di Sokratesnya, teman-teman? Sudah? Silakan dikerjakan. Baru belum semua nih yang masuk. Ayo. Silakan masuk. Silakan masuk yuk. Berapa? Apa? Ya, catering aja sayang. Catering dengan anggota kelompoknya. Sudah selesai menjawab soalnya. Dia yang belum masuk nih, masih banyak nih. Masih banyak yang belum masuk. Aurea, Dustin, John, Jose, Keiko, Marcel, Fiona. Yang sudah selesai langsung ini ya. Langsung submit saja, nggak usah berlama-lama ya. Karena Ibu kasih waktu sampai jarum panjangnya angka 2. Ya, yuk. Oke, Kenan sudah submit. Jose kenapa? Jose tadi itu ya. Marcel kenapa? Oh, hati dipakai ya. Fiona, Aurea,
Siapa nih? Renard sudah submit, Evan sudah submit. Langsung submit saja kalau memang sudah selesai. Sampai jarum panjang angka 2 ya. Loh, Renard salah semua. Ya udah ada nilainya. Yang sudah submit kan langsung muncul. Ya, langsung submit saja. Sudah semua submit? Ya tinggal 1 menit lagi tuh kayaknya tuh. 1 menit lagi ya. Paling tinggi ada Grace dan John. John. Oh, ada Wilson. Mana Wilson? Wilson itu, Wilson. Oke, waktunya habis, silakan semua di-submit yuk. Submit yuk. Ibu itu sampai 10, semua harap di-submit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Time is up ya untuk Sokratesnya. Sudah submit semua, silakan ya. Silakan di-submit. Oke. Yang bagus nilainya ada Cecil, Grace, Jason, John, Natalia, dan Yusan. Kasih tepuk tangan dulu untuk mereka yang dapat nilainya KKM. Oke, baik. Silakan teman-teman. Kita sudah mau sampai di akhir pertemuan kita. Dari pertemuan kita hari ini, apa yang bisa kalian refleksikan? Coba Ibu mau dengar dari Wilson. Silakan coba Wilson, apa yang bisa kamu refleksikan dari pertemuan kegiatan kita hari ini? Silakan yang kencang Wilson. Yang kencang? Yang bisa direfleksikan adalah hari ini kami bisa belajar baik, yaitu mengenai alignment pada sistem gerak manusia dan juga cara pencegahan dan macam-macam dan juga alat pendeteksi itu untuk mencegah. Oke, kalau dari kegiatan seperti ini yang bisa kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan dalam kegiatan pembelajaran hari ini yang kamu rasakan? Senang dan bisa berlaku juga dalam akan bisa bekerja kelompok dan Oke, kata Wilson yang dia refleksikan, dia senang dalam pertemuan hari ini karena terjalin diskusi yang baik dengan teman kelompoknya. Apakah itu terasa juga oleh kalian? Oke, kasih tepuk tangan dulu berarti buat kita semua. Oke, baik. Karena waktu juga lah yang akan memisahkan kita. Jadi, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Namun sebelum Ibu akhiri, untuk pertemuan minggu depan, Ibu minta kita semua membawa bekal, ya, karena kita mau masuk ke materi baru, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Jadi bawa bekal makanan, ya, yang biasa kalian bawa saja. Oke, paham teman-teman? Oke, baik, kalau gitu silakan tadi petugas doa siapa? Mario, silakan tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Iya, yang kencang ya. Mari teman-teman kita udah berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Bapak-bapak. Terima kasih Tuhan, kami sudah melanjutkan tadi Tuhan, sudah dikatakan Yesus. Terima kasih Tuhan yang berputri Tuhan sudah mengajari kami Tuhan yang baik Tuhan. Dan kami juga bisa mengerti Tuhan dan mengatakan putri Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan melakukan pembelajaran kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan disiapkan.
diri. Memberi salam. Oke, terima kasih juga anak-anak. Selamat siang, selamat istirahat. Jangan dulu, Bu. Masih ada dosennya.